ba'duhum awliya ba'd. Laki-laki itu adalah pemimpin. Jadi kalau pemimpin itu dia harus bertanggung jawab kepada orang yang ia pimpin. Ini kawat lagi itu. Kalau itu telusuri tambah kawat. Apakah tanggung jawab kita itu kalau di dalam syirat ta'liq pernikahan itu kan cuma empat ya. Empat kali empat. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan karena baginya dilebihkan tenaga, pikiran, sabaran dan seterusnya, sehingga dia posisinya dalam rumah tangga itu adalah pemimpin. Jadi yang ia pimpin apa saja? Apakah sebagai pemimpin itu cuma tanggung jawabnya nafkah, tempat tinggal, pakaian? Bukan itu saja, juga tanggung jawabnya membawa yang ia pimpin itu menuju kepada jalan Allah. Nah, ini berarti tadi. Memberi makan minum itu pun kewajiban dia, tanggung jawabnya. Yang ia berikan makanan dan minuman kepada yang ia pimpin itu, berarti istri dan anak-anaknya adalah dari jalan yang halal. Itu. Dan diarahkannya lah yang dipimpinnya ini tetap di jalan Allah. Sedangkan dia sendiri lengah macam mana? Itu. Makanya begini. Kau sholat, sementara kau tidak memerintahkan istrimu dan anak-anakmu untuk sholat. Pertama nantinya, yaumil qiyamah, di sana pemeriksaan, hisab, ditanya, kau enggak sholat? Enggak. Masuk. Nunggu di barisan neraka. Anakmu kok enggak sholat? Enggak. Situ. Memasukkan, tanya lanjut. Kenapa kau enggak sholat? Enggak disuruh. Kau sudah dalam surga duluan karena kau rajin sholat. Nah, datang kata Allah, panggilkan Mas Edi Susanto. Dan ini namanya bukan Jumadi, Mas Edi Susanto. Panggil. Keluarkan dari sana. Kau udah enak-enak di sana ngopi-ngopi misalnya. Kopi-kopi asli macam kayak gini. Panggil, Mas Edi, saya. Ini siapamu ini? Istriku. Ini anakku. Ini masuk ke neraka karena tidak sholat. Dan sudah diproses, ternyata Mas Edi Susanto tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk mendidik, mengajak, dan menyuruh. Istrimu dan anak-anakmu tidak kau suruh untuk sholat. Sekarang keluarkan istrimu dari neraka, keluarkan anakmu dari neraka, kau masuk sana ke neraka. Apa enggak ketipung kau di dalam itu? Nah, itu. Nah, karena di dalam surah yang lain Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan orang-orang yang di bawah pimpinanmu. Siapa dia? Istrimu dan anak-anakmu dari api neraka. Itu kewajiban.
Bukan sekedar memberikan pakaian yang mewah, yang mahal, makanan yang menunya begitu hebat, enggak. Kayak itu. Mengajak untuk sholat. Kalau enggak kawan. Jadi kira-kira jom kalau dia unsur ini, kira-kira macam mana? Aku kajiannya gini. Tadi pun saya sampaikan dalam ngaji omak-omak tadi di pendopo begini jom. Karena Allah katakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan kau kira kau akan masuk surga. Ulama ya'lamillahu jahadu minkum. Sebelum aku lihat, sebelum aku saksikan bagaimana perjuanganmu untuk menuju kebenaran jalan Allah itu. Nah, itu. Nah, rujukannya balik lagi, ingat kepada sejarah Nabi Adam alaihissalam. Dia ditempatkan di dalam surga bersama Siti Hawa. Fasilitas tak ada berkekurangan. Lengkap, bahkan selengkap-lengkapnya. Tempat seindah-indahnya. Itu. Cuma satu aturan dibuat oleh Allah, larangan kepadanya, jangan kau makan buah khuldi. Buah khuldi jangan makan. Itu larangan. Datang setan, dihasutnya, dibalikkannya rayuan itu. Odam, kira-kira gitulah. Saya, kau enak enggak dalam surga ini sama binimu? Setiawa, wah enak kali lah. Orang fasilitas lengkap, ini wifi ada di situ. Kau enggak beli-beli apa lagi? Token namanya. Enggak beli itu lagi cum di sana. Udah lengkap semua. Nah, itu. Nah, kau enak suka sini kan? Suka. Itu makanya Allah melarang kau untuk tidak boleh memakan buah khuldi itu. Tahu kau? Sebab kalau kau makan buah khuldi itu, kau kekal selama-lamanya di dalam surga ini bersama binimu. Allah tidak suka nengok kau kekal sini. Makanya dilarangnya kau makan. Jadi andai kata enggak kau makan sama Hawa, kau keluarkan dari sini. Dari surga ini. Tapi kalau kau makan, kau jadi kekal di sini. Aku ngomong ini, Dam, bukan memikirkan aku, enggak. Untuk kepentingan kalian berdua, aku kasihan nengok kalian kalau diusir dari sini. Tengoklah pandinya setan itu. Bilangnya kasihan pula dia kalau keluarkan dari surga itu. Makanya supaya kalian kekal di sini, makan khuldi ini. Tapi Allah larang. Itu tadi makanya dilarang Allah. Kalau kalian makan, kalian kekal di sini. Allah nggak suka nengok kalian kekal di sini. Makanya dilarangnya jangan dimakan. Apa sebab? Nggak kalian makan, kalian dikeluarkan. Kalau kalian makan, kalian kekal di sini. Aku nggak nyampaikan ini, ngasih tahu ini Dam, karena aku kasihan nengok kalian. Bukan untuk aku. Kalau begitu, tetap dimakanlah. Begitu dimakan nggak ada tawar-menawar, keluar. Karena namanya sudah melanggar aturan Allah. Tidak taat lagi, nggak patuh kepada Allah, keluar. Dengan sebutan sudah berdosa, kan begitu. Nah, sedangkan surga itu tidak boleh ditempati oleh orang yang berdosa, sekecil apapun dosanya nggak boleh. Keluar. Wa jannatin arduhas samawat wal ardu uiddat lil muttaqin.
Surga yang disediakan oleh Allah seluas langit dan bumi itu khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang takwa itu rupanya? Orang yang taat kepada Allah kapan saja, takut kepada Allah kapan saja dan di mana saja, tunduk kepada Allah kapan saja dan di mana saja, tawaduk kepada Allah kapan saja dan di mana saja, tadarruk kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Berapa macam dah, Jom? Kurasa enggak kau hitung. Itu. Kan bengong kau kan? Bengong. Itu. Ada penyesalan tadi kok nggak hitung. Itu. Itu baru satu. Itu baru satu ta. Ta itu saja. Surga ini hanya ditempati oleh orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Khusus untuk orang bertakwa. Siapa rupanya yang dikatakan takwa itu? Takwa itu tanya saja, tanya. Kau pernah ngaji ngeja? Pernah? Pernah. Zaman-zaman belum ada listrik dulu. Iya. Ngeja. Kalau takwa macam mana ngejanya? Takop date takwa date wa takwa. Itu dia. Alif date anun date na mim depan kum anakum. Alif ya date ainun date na mim depan kum ainakum. Oh, kami yang semangatan dulu itu, Jom. Itu ngeja. Model itu. Kau cuma pernah ngeja, cuma nggak ingat lagi ya. Untung pun Mama Pipi masih kau ingat. Sempat itu pun lupa, kau kan kacau. Itu. Nah, jadi rupanya sedangkan sebuah huruf ta saja pun takwa, ta kop date takwa date wa takwa. Tanya ini apa? Taat kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Takut kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Tunduk kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Tawaduk kepada Allah kapan saja di mana saja. Tadarruk kepada Allah kapan saja dari mana saja. Ya Allah, banyaknya. Itu ta saja. Baru ta. Ini. Udah 5 itu tadi. Berarti ini satu ta ini saja pun sekiranya sudah menjadi hiasan diri kita. Udah paten kan? Udah paten. Taat kapan saja dan di mana saja. Berarti mancing pun tak ada alasan untuk tidak solat. Itu namanya. Kapan saja dan di mana saja pun. Agak tambah sering kedip matamu kan? Karena kelilipan atau macam mana? Itu mah. Nah, panjang pening kali kau. Ini ya. Tapi ini bukan racun. Ini obat ini. Nah, itu. Takut kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Itu. Berarti tidak memilih tempat. Dimanapun, tidak memilih waktu. Kapanpun. Kenapa begitu taatnya ini? Taat dan takutnya kapan saja dan di mana saja. Apa sebab? Karena tidak ada tempat kita bersembunyi yang tidak tahu Allah. Yang tidak dilihatnya, yang tidak didengarnya. Makanya dimanapun harus dikerjakan. Itu. Baik, qaf. Qaf kan? Taqab date takwa date wa takwa. Qaf. Qafnya ini adalah qanaah. Apa itu qanaah? Orang yang sangka baik terhadap takdir Allah. Sangka baik aja. Sangka baik terhadap takdir Allah. Berarti tidak dia sikapi sesuatu itu dengan keluh kesah. Andai kata pun itu misalnya tidak seperti yang ia inginkan. Nah,
Misalnya seperti apa? Macam kau ngecat waktu di Binjai, tangga kena geserkan, nggak dikunci dia kan, jatuh kau, takdir. Kira-kira kau salahkan Allah atau macam mana? Enggak. Kau pura-pura kau. Enggak, Pak. Hmm. Enggak aku salahkan Allah. Salahkan diriku sendiri. Oh, salahkan dirimu sendiri. Satu. Kenapa kok trader gitu? Itu namanya introspeksi diri sendiri. Satu. Yang kedua, kenapa teledor? Sebabnya teledor itu pun adalah karena izin Allah. Maka yang terjadi itu. La tataharaku syai' illa biiznillah. Tak akan bisa terjadi jatuh itu pun kalau bukan izin Allah. Nah, kira-kira sangka baik, berapa lama kau nggak bekerja? Karena itu. Waco ini kayak gini, kawan ini kayak gini. Penting kalau kesah kan? Iya, Pak. Itu jujurlah kau itu. Nah, qanaah tadi rupanya sangka baik terhadap takdir Allah. Wara itu apa dia? Wara itu adalah orang yang menjadikan seluruh yang ia kerjakan, yang ia lakukan itu apapun namanya, muaranya, ukurannya adalah ridhonya Allah. Bukan supaya megah, supaya kelihatan hebat, tidak, tapi ridhonya Allah. Takwa. Berat kan? Itu. Berat. Nah, jadi kalau begitu, uiddat lil muttaqin, kepada orang takwa. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, dia keluar dari takwa, enggak lagi dihitung oleh Allah. Dia hamba yang bertakwa, tapi dia sudah di mata Allah, di sisi Allah, hamba yang murka, berdosa. Karena kata Allah, jangan kau makan itu, tahu dimakannya. Keluar dari surga. Disebabkan kesalahan yang satu. Satu sebabnya salahnya, dia nggak boleh lagi di dalam surga. Datang kita ini, salah kita tak tahu lagi jumlahnya. Mengharap pula masuk surga. Kira-kira macam mana? Kau nganggukmu kayak gitu, apa maksudmu? Ya enggak mungkin lah masuk surga. Kalau ini perbandingannya? Kalau ini perbandingannya, nggak ada jalan kita untuk memasuki surga. Sedangkan Nabi Adam itu gara-gara satu saja masalahnya, sudah diusir, dikeluarkan dari surga. Satu salahnya. Datang kita ini, berapa salah kita? Enggak dihitung. Nggak terhitung. Enggak terhitung lagi dah. Salah satu contoh, aku bikin dulu contohnya gini aja dulu, Jum, makau. Yang dekat-dekat aja dulu. Mulai tahun 2002 itu aja. 2002. Mulai dari situ sampai tadi sore, kau Jum berapa kali berbohong? Pucat kau teruskan. Kayaknya sedino limang kali ya, pirang tahun. Nggak tahu kau lagi. Enggak tahu lagi. Sedino 5 kali, setahun 360. Kira-kira Jum, kalau begitu kau berbohong itu nggak tahu lagi jumlahnya karena terlalu sedikit berbohong atau kebanyakan? Kebanyakan lah. Oh, kebanyakannya. Oh, kebanyakan. Berarti kau jujur. Ya. Dari satu macam ini saja, mana kira-kira lebih banyak salah kita itu jalan untuk nggak masuk surga
sama Nabi Adam terusir dari surga karena satu. Yang lebih banyak kita. Mana ada harapan lagi kita ini? Macam mana kira-kira itu? Ada satu harapannya pengampunan aja. Kalau ini kita buat perbandingannya, nggak ada harapan. Kacau ini. Ya kalau diampuni wah kan gitu. Tapi kan belum tentu masuk surga kita. Ya, soal masuk nggak masuk diampuni Nah, baik Jum. Nah, kalau begitu, kalau kita sudah jujur, kalau membuat perbandingannya dari satu macam aja pun tadi ternyata kita sudah mengatakan macam tak ada peluang bagi kita lagi untuk masuk surga. Iya. Kalau itu perbandingannya kan begitu. Namun karena Allah itu innallaha safirin, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti di sini harapan kita jalan untuk mendapatkannya apa dia? Ampunan Allah dan kasih sayangnya. Hanya itu. Jadi siapalahkah yang dapat ini? Wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihat lahum maghfirah. Orang-orang yang beriman, yang benar imannya. Kemudian dia mengerjakan amal yang solih. Karena tandanya orang itu imannya benar, amal solih dikerjakannya. Lahum maghfirah, bagi mereka ampunan. Allah berikan ampunan kepadanya. Wa ajrun azim, bukan ampunan saja. Sudah diampunkan salahnya, dijanjikan oleh Allah lagi tambahan kepadanya kenikmatan, kebahagiaan yang begitu besar, yang begitu hebat, sampai-sampai manusia tak sanggup membayangkan bagaimana hebatnya diberikan Allah. Berarti di sini kalau begitu jalan untuk ke sana tadi yang mana jadinya, Ju? Karena kalau kita tengok ini hanya ampunan kan? Ampunan Allah. Kalau kita buat lagi perbandingan sama yang Nabi Adam tadi, udah nggak ada peluang lagi. Dia gara-gara satu keluar. Kita gara-gara satu macam aja pun sampai nggak tahu lagi jumlah banyaknya. Berapa kali berkata kasar kau? Berapa kali kau ceritain orang lain? Sebuah ghibah namimah. Banyaknya sudah ini. Berapa orang yang sudah kau sakiti perasaan orang karena cakapmu? Tak ingat lagi itu pun. Itu baru dari sini. Bagaimana lagi kesalahan dari tangan? Salah dari mata, salah karena pikiran, salah karena tampilan, salah karena tindakan. Sudah seluruhnya, sudah dikeroyok kita dengan kesalahan. Jadi kalau begitu, sudah digemboklah sekuat-kuatnya sampai berapa lapis. Sampai berapa lapis. Nih, udah ditutup jalan. Ternyata dibuka oleh Allah lagi jalan kepada kita. Jalan apa yang harus kita dapatkan? Iman, benarkan. Buktinya imannya benar bagaimana? Melahirkan amal yang sholih. Imannya bersih. Kemudian dia beramal sholih. Lahum maghfirah. Kepada mereka ampunan, kata Allah. Kuampunkan dia. Selain kuampunkan apa lagi? Wa ajrun azim. Ditambahkan oleh Allah lagi kenikmatan, kebahagiaan yang begitu besar yang tak pernah dibayangkan.
semasa hidup. Berarti kesempatan yang masih ada ini Jum, dua inilah kita perbuat. Inilah kita pokok. Apa dia? Iman. Kemudian bagaimana? Kerjakan amal yang soleh. Lakukan. Karena ternyata itu jalan kita. Karena kalau ingat-ingat perbandingan nggak ada dosa tadi, walah udah nggak bisa lagi. Macam mana mengulanginya? Nah, bahkan sehingga keluar ucapan begini Jum. Andai kata rasanya waktu ini bisa diputar ulang lagi, maka aku akan mengulangi lagi perjalananku sejak aku mulai balik dulunya. Biar dari situ ku jaga betullah diriku ini. Tapi karena waktu tidak bisa terulang lagi, nggak bisa diputar. Karena itu sudah dijanjikan oleh Allah, disumpahkan oleh Allah. Demi waktu wal asri. Makanya disumpahkan Allah. Demi waktu. Nggak bisa. Ini macam kau ini kira-kira Jum. Kau kepingin balik lagi seperti seumur SMP dulu. Jangankan untuk minum jamu. Berenang kau dalam jamu itu, nggak akan bisa kau balik seperti itu dulu lagi. Berenang kau, nyelam kau dalam jamu itu, nggak bisa lagi. Apa sebab? Karena waktu itu sudah disumpahkan dan dijanjikan oleh Allah. Sudah berlalu, tak akan terulang. Itu. Jadi kalau begitu, mudah-mudahan sisa kehidupan ke depan ini tidak kita sia-siakan. Lakukanlah. Itu. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan di sisi Allah. Karena Allah mengatakan tubu ilallah taubatan nasuha. Kalau taubatnya itu taubat nasuha, kau datang kepadaku untuk minta ampun, sungguh-sungguh bertekad betul, lebih besar, lebih luas ampunanku dari dosa yang kau bawakan. Itulah harapan kita. Bahkan dalam ayat itu sudah dijanjikan Allah lagi, Ia gantikan keburukan itu dengan kebaikan, dimasukkan oleh Allah dalam surganya yang mengalir air di bawahnya. Macam tempat kita mancing itu, mengalir air di bawah karena naik pasang dia kan. Itu. Oke, Jo? Iya, Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi barangkali kan sambil-sambilan santai-santai biasa kayak gini, namanya ini kan siraman ngopi. Untuk merasakan kopi ini lebih nikmat begitu, Jo. Kita cicipi, kita teguk kopi yang terasa kopi aslinya, yang dari kampung, kopi dari Kota Cane, Aceh Tenggara. Asli digonseng di dapurnya Murahiban namanya. Itu. Digonseng sana, kemudian digiling, kirim kemari, kita nikmati sembari dengan bincang-bincang siraman rohaninya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara ya, sahabat-sahabat yang lain yang manakala ada kesempatan untuk menyaksikan ini, cuplikan singkat siraman rohani sambil menyempurnakan suasana ngopi malam hari ini. Nah, ucapan terima kasih iringan kekeliruan kami untuk minta dimaafkan. Ila liqa' ma salamah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, itu.